Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quri'ah, NIM 120071139, kelas 2D. Sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Mujmal dan Mubayyan beserta contoh-contohnya. Pengertian mujmal. Secara bahasa, mujmal berarti samar-samar dan beragam atau majmuk. Mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas, tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Mujmal ialah suatu lafaz yang belum jadi, yang tidak dapat menunjukkan arti apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Penjelasan ini disebut bayan. Ketidakjelasan ini disebut ijmal. Contoh lafaz mujmal ialah wal mutallaqatu bi rabbahna bi anfusihinna salasata qurui, yang artinya perempuan yang diceraikan suaminya menantikan iddahnya 3 guru. Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Lafaz guru ini disebut dengan mujmal karena mempunyai 2 makna, yaitu haid dan suci. Kemudian, mana di antara 2 macam arti yang dikehendaki oleh ayat tersebut, maka diperlukan penjelasan, yaitu bayan. Ini adalah contoh yang ijma dalam lafaz tunggal. Contoh dalam lafaz yang murakkah, susunan kata-kata. Au ya'fu wallazi biyadihi uqratun nakahi, yang artinya atau orang yang memegang ikatan pernikahan memaafkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 237. Dalam ayat tersebut masih terdapat ijmal tentang menentukan siapa yang dimaksud orang yang memegang kekuasaan atas ikatan pernikahan itu. Mungkin dimaksud adalah suatu suami atau wali. Kemudian untuk menentukan siapa di antara kedua itu yang dimaksud pemegang ikatan nikah, maka diperlukan penjelasan bayan. 2. Pengertian mubayyan. Mubayyan artinya yang ditampakkan dan yang dijelaskan secara istilah, berarti lafaz yang dipahami maknanya berdasarkan asal awalnya atau setelah dijelaskan oleh lain. Bayan adalah mengeluarkan suatu dari bentuk samar menjadi bentuk yang jelas. Dengan kata lain, bayan adalah bentuk ilmu, suatu yang pasti atau dan. Oleh karena itu, sebagian ulama usul fikih mengkonvensikan bahwa bayan adalah dalil itu sendiri, dugaan yang kuat yang dihasilkan dari suatu dalil. Macam-macam mubayyan. 1. Bayan perkataan. Penjelasan dalam perkataan, bayan bil qaul, contohnya pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnalah ibadah haji dan umroh karena Allah, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atas bersedekah atau berkorban. 2. Bayan perbuatan. Penjelasan dengan perbuatan, bayan fi'li. Contohnya Rasulullah SAW melakukan perbuatan-perbuatan yang menjelaskan cara-cara berwudu, yakni melalui dengan yang kanan. Batas-batas yang dibasuh Rasulullah SAW, mempraktikkan cara-cara haji, salat, dan sebagainya. 3. Bayan isyarat. Penjelasan dengan perkataan dan perbuatan sekaligus firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Perintah mendirikan salat tersebut masih kalimat global, mujmal, yang masih butuh penjelasan bagaimana tata cara salat yang dimaksud. Maka untuk menjelaskan, Rasulullah naik ke atas bukit, kemudian melakukan salat hingga sempurna, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara menulis surat. Rasulullah SAW mendiktekannya, kemudian ditulis oleh para sahabat dan dikirim kepada petugas zakat beliau. 5. Bayan dengan isyarat. Penjelasan dengan isyarat contohnya seperti penjelasan tentang hitungan hari dalam 1 bulan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara isyarat, yaitu beliau mengangkat ke 10 jarinya
2 kali dan 9 jari pada yang ketiga kalinya, yang maksudnya 29 hari. 6. Bayan dengan meninggalkan perbuatan. Penjelasan dengan meninggalkan perbuatan contohnya seperti kunut pada sholat. Kunut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 bulan kemudian beliau meninggalkannya. 7. Bayan dengan takrir atau tidak melarang atau diam. Penjelasan dengan diam, takrir, yaitu ketika Rasulullah SAW melihat suatu kejadian atau Rasulullah SAW mendengar suatu penuturan kejadian, tetapi Rasulullah SAW mendiamkannya, tidak mengomentari atau memberi isyarat melarang. Itu ialah Rasulullah SAW tidak melarangnya. Karena Rasulullah SAW diam, tidak menjawab suatu pertanyaan itu, artinya Rasulullah SAW masih menunggu turunnya wahyu untuk menjawabnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.